Pada tanggal 14 Agustus 1945, Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Berita tentang kekalahan tersebut sangat dirahasiakan oleh Jepang. Bahkan, semua stasiun radio disegel oleh Jepang. Tapi ternyata, siaran tersebut tertangkap di Indonesia dan Sultan Syahrir mendengarnya. Designated Allied Supreme Commander to accept the surrender of the Japanese. He was met by Lieutenant General Eichelberger, commanding the 8th Army. Sore hari setelah mendengar berita kekalahan Jepang, Sultan Syahrir dan para pemuda mengadakan rapat di Jakarta. Beradanya kita di sini untuk melancarkan rencana kita ke depan pintu kemerdekaan Indonesia. Tapi Bu, Jepang masih menguasai Indonesia. Tanah Putra masih dikuasai oleh Jepang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya mempunyai kabar gembira. Saudara-saudaraku, saya mempunyai kabar baik untuk Indonesia. Jepang telah menyerah kepada sekutu. Saya mendengar berita ini dari BBC London. Oleh karena itu, telah terjadi kekosongan kekuasaan. Itu merupakan kabar baik bagi kita semua. Tetapi yang saya bingungkan adalah, tadi Anda berbicara tentang kekosongan kekuasaan. Itu apa maksudnya? Jepang tidak lagi berkuasa terhadap negeri kita karena telah menyerah kepada sekutu. Sedangkan sekutu belum sepenuhnya menguasai Indonesia. Iya, saya mengerti penjelasan Anda. Terima kasih. Keesokan harinya, pada tanggal 15 Agustus 1945, Khairul Saleh, Sultan Syahrir, Wikana dan Darwis tiba di kediaman Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta dengan maksud menyampaikan hasil-hasil keputusan rapat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa maksud saudara-saudara kemarin? Saya mendengar berita Jepang menyerah kepada sekutu dari radio BBC London di Bandung. Maka dari itu kami tadi siang mengadakan rapat dan hasilnya adalah semua setuju agar Bung Karno dan Bung Hatta segera menyusun kemerdekaan Indonesia. Kita tidak bisa begitu saja memproklamasikan kemerdekaan kita. Harus dalam rapat kemerdekaan PPKI. Kita tidak bisa membahas rapat di PPKI karena PPKI dibentuk oleh Jepang. Dan kemerdekaan Indonesia harus dari usaha rakyat Indonesia sendiri, bukan dari pemberian negara lain. Bukan begitu. Memang kita seharusnya membicarakan hal itu dalam rapat PPKI karena PPKI bertujuan mempersiapkan kemerdekaan. Apakah kita harus menunggu janji Jepang dengan bangsa ini? Kita bisa, Bung. Kita harus bangkit dan memproklamirkan kemerdekaan sendiri. Mengapa harus menunggu janji Jepang? Kekuatan segelintir ini tidak akan mampu mengalahkan armada perang Jepang. Coba kalian buktikan padaku. Mana bukti kekuatan yang diperhitungkan? Apa tindakan kalian untuk menyelamatkan wanita dan anak-anak? Apabila terjadi pertumpahan darah, bagaimana cara kita untuk mempertahankan kemerdekaan? Bayangkan bagaimana kita akan tegak di atas kekuatan itu sendiri. Tapi Bung, semakin cepat kita memproklamasikan kemerdekaan ini, semakin cepat juga kita mengakhiri penderitaan yang diderita rakyat selama ini, Bung. Inilah saat yang kita tunggu-tunggu, Bung. Baiklah, tapi berikan saya waktu untuk rapat dengan para golongan tua. Baiklah kalau begitu, kami mohon undur diri. Karena masing-masing mempertahankan pendapatnya, keempat orang golongan muda tersebut berpamitan kepada Bung Karno. Mereka bergegas meninggalkan kediaman Bung Karno dengan wajah kesal. Kemudian,
Soekarno meminta para golongan tua untuk datang ke kediamannya dan membicarakan permasalahan tersebut. Bagaimana ini para pemuda menuntut untuk segera memproklamasikan kemerdekaan. Tapi kita tidak boleh gegabah, kita harus mempersiapkan kemerdekaan ini agar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan. Saya setuju. Menurut saya yang terpenting adalah menghadapi sekutu yang ingin kembali berkuasa di negeri ini. Bagaimana, Bung? Ya, lagi pula mereka masih muda. Cara berpikir mereka masih pendek. Kita harus melihat ke arah masa depan agar kita bisa mempersiapkan dengan matang. Baiklah, Bung. Kita semua setuju. Meski berat hati dengan keputusan Soekarno, para pemuda yang telah meninggalkan kediaman Soekarno tetap tidak putus asa. Mereka pun menyusun strategi bagaimana membujuk Soekarno dan Muhammad Hatta untuk memproklamasikan kemerdekaan sesegera mungkin. Akhirnya, mereka memutuskan untuk mengasingkan kedua tokoh tersebut ke Rengas Dengklok agar terhindar dari pengaruh Jepang di Jakarta. Benar sekali, ada saran. Bagaimana kalau kita mengasingkan Soekarno dan Bung Hatta keluar dari Jakarta agar mereka jauh dari pengaruh Jepang? Bagaimana kita mengasingkan mereka, Bung? Bagaimana kalau di Rengas Dengklok, suatu kota kawadehan di Karawang? Bagaimana saudara-saudara? Setuju? Setuju! Para pemuda pun menyetujui ide Darwis tersebut. Pada malam hari, Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta dibawa oleh sekelompok pemuda menuju Rengas Dengklok. Rombongan ini berangkat dari kediaman Soekarno yang dibawa oleh pasukan peta di bawah pimpinan Darwis. Assalamualaikum. Ada apa ini? Saya kemari. Bung Hatta, ada apa? Rombongan Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta tiba di Rengas Dengklok dengan selamat pada waktu subuh tanggal 16 Agustus 1945. Soekarno-Hatta berada sehari penuh di sana. Soekarno. Atau Mana kacamatanya? Ini tanpa kaitan. Siap. ada apa maksud kalian membawa kami kemari? Maaf atas rancangan ini, Bung. Ini demi keselamatanmu. Kami ingin membicarakan kembali tentang proklamasi, Bung. Bukankah Soekarno telah katakan masalah ini akan dibahas di sidang PPKI? Kenapa harus menunggu rapat PPKI? Kami ingin memproklamasikan tanpa campur tangan Jepang, Bung. Apakah akan selamanya kita menunggu janji Jepang? Kita harus memproklamasikan kemerdekaan itu sekarang juga demi rakyat-rakyat yang kita bertahun-tahun terbelenggu oleh penjajah di tanah mereka sendiri. Mereka berhak bebas dan sekaranglah saatnya. Tenang, tenang. Mari kita bicarakan dengan kepala dingin. Misalnya, tolong lepaskan ikatan Soekarno. Dan Soekarni, tolong melepaskan ikatan Bung Hatta. Bagaimana, Bung Karno? Baiklah kalau begitu saya setuju, kita akan memproklamasikan kemerdekaan dengan segera tanpa campur tangan Jepang. Pada pukul 5:30 sore, rombongan dari Jakarta yang dikawal oleh peta tiba di Rengas Dengklok untuk menjemput Soekarno dan Muhammad Hatta.
Bagaimana kita membicarakan naskah proklamasi untuk mendeklarasikan kemerdekaan kita? Kita butuh tempat untuk membahasnya, Bung. Tapi hari sudah malam dan pihak Jepang tak mungkin mengizinkan kita melakukan kegiatan sekarang, apalagi jika mereka tahu bahwa kita hendak membicarakan rencana proklamasi. Saya punya ide. Kita akan meminjam rumah perwira Jepang, Laksamana Maeda. Selesailah perundingan di Rengas Dengklok. Semua anggota golongan tua maupun muda kembali ke Jakarta untuk membahas lanjut rencana proklamasi kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945. Laksamana Maeda. Selamat malam. Ada apa? Maaf, kami mengganggu Anda malam-malam begini. Kami perlu tempat untuk membicarakan rencana kemerdekaan yang akan dilangsungkan esok hari. Benarkah itu? Kalau begitu, masuklah. Saya turut gembira mendengar kabar ini. Silahkan gunakan ruangan yang kalian butuhkan. Saya akan pergi istirahat dulu. Bagaimana jika naskah ini ditandatangani oleh hadirin yang datang saat ini, seperti Amerika ketika menandatangani teks deklarasinya? Jangan, kita tidak boleh meniru. Kita harus berbeda dari bangsa lain. Saya setuju, dan saya punya usul. Yang menandatangani teks cukup 2 orang saja, yaitu Anda dan Bung Hatta, sebagai wakil dari bangsa Indonesia. Bagaimana? Setuju! Tolong kau tulis teks proklamasi ini di sini. Indo